Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Bias selaku dosen mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Kelompok 8 akan mempresentasikan hasil wawancara dan juga kajian dari Komunikasi Antar Budaya Afrika Selatan dengan Indonesia. Di sini ada anggota kelompok saya, yaitu ada Anissa Diandra, ada Devita Hanun, ada Rizky Rahmah, ada Muhammad Ilham Setio, dan juga ada Berlana Ayu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Secara umum, permasalahan di dunia terkait komunikasi antar budaya itu meliputi latar belakang dan budaya, bahasa dan gaya komunikasi, lalu lingkungan dan situasi. Manusia akan saling mengenal, mempengaruhi, dan berhubungan satu sama lain melalui adanya komunikasi. Terkadang, komunikasi antar budaya ini memiliki adanya hambatan sehingga mempengaruhi efektivitas komunikasi satu sama lain, seperti adanya perbedaan persepsi atau cara pandang yang berbeda yang didasari oleh perbedaan latar belakang seseorang seperti asal muasal serta bahasa, di mana bahasa ini merupakan faktor hambatan yang paling utama dan umum sering terjadi baik secara verbal maupun nonverbal, serta adanya perbedaan istilah atau gaya bicara yang berbeda. Tak hanya itu, faktor lingkungan dan juga situasi juga mempengaruhi efektivitas komunikasi. Next. Oke, selanjutnya ada budaya yang diangkat dalam makalah. Kita di sini mengangkat budaya Afrika Selatan, di mana kalau dilihat dari detail populasi masyarakat yang ada di negara Afrika itu ada berbagai macam, mulai dari 77% orang kulit hitam, 11% orang kulit putih, 9% orang kulit campuran dan keturunan Asia, dan sisanya 3% orang India yang menetap di Afrika Selatan. Boleh di next? Oke. Selanjutnya di sini ada bahasa resmi dan agama. Jadi bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat di Afrika Selatan itu terdiri dari dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Afrika. Bahasa Inggris sendiri biasanya digunakan oleh orang kulit putih, campuran dan keturunan Asia, ataupun orang India yang menetap di sana. Sedangkan biasanya bahasa Afrika digunakan oleh orang berkulit hitam. Lalu ada agama dengan mayoritas Kristen, sebagian beragama Katolik, dan sebagian lainnya beragama Islam. Negara Afrika sendiri juga erat dengan nilai toleransi. Masyarakat di sana itu memiliki nilai toleransi yang tinggi, sehingga mereka menyadari bahwa kita selayaknya sebagai sama individu itu hendaklah memiliki rasa saling menghargai satu sama lain. Boleh di next? Selanjutnya, profil negara Afrika Selatan. Afrika Selatan tentunya terletak di benua Afrika, khususnya bagian paling selatan, yang dimana secara astronomis terletak pada 23 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan 18 derajat bujur timur sampai 33 derajat bujur timur. Afrika Selatan memiliki nama lengkap yaitu Republik Afrika Selatan dengan sistem pemerintahannya yakni republik yang dipimpin oleh kepala negara yaitu presiden. Selain itu, Afrika Selatan juga dikenal sebagai negara dengan mayoritas berkulit hitam. Afrika Selatan termasuk negara berkembang yang dimana sangat bergantung kepada sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan dalam perekonomiannya, industri kimia, tekstil, industri perkapalan, dan perakitan mobil. Dan untuk ibu kota dari Afrika Selatan sendiri, yaitu Bloemfontein sebagai pusat yudikatif, Pretoria sebagai pusat eksekutif, dan Cape Town sebagai pusat kelegislatifan. Boleh di next? Untuk bentuk kerjasama Indonesia dengan Afrika Selatan sendiri, Indonesia menjalin kerjasama bentuk bilateral dengan Afrika Selatan, seperti hubungan diplomatik yang sudah berjalan sejak tahun 1994, lalu kerjasama ekonomi dengan terbentuknya NASSP atau New Asian African Strategic Partnership, serta tahun lalu yaitu kerjasama di bidang perfilman antara Indonesia dan Afrika Selatan yang diharapkan kedua negara ini bisa semakin lebih dekat dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan saat ini. Berikut ini merupakan profil narasumber, di mana narasumber kami ini bernama Kak Anantika Lahitna, biasa dipanggil Katika, lahir di Karanganyar di Jawa Tengah dengan identitas suku di Jawa beragama Islam. Kami mewawancari Katika itu pada Senin 8 November 2021 jam 4 sore sampai jam 5 waktu Indonesia Barat di dalam ruang Zoom meeting. Next. Saat ini Katika bekerja di Angsana Spa Vineyard Hotel yang berada di Afrika Selatan sebagai staf hotel di bagian perawatan dan kecantikan tubuh. Saat ini Katika telah bekerja di hotel
Afrika sebagai SPA selama 3,5 tahun. Ketika sebelumnya bekerja di Bintan selama 1,5 tahun hingga pada akhirnya harus dipindahkan ke perusahaan cabang yang berada di Afrika Selatan, yaitu Angsana Spa Vineyard Hotel. Alasan utama ketika memilih untuk bekerja di Afrika itu karena adanya tuntutan dari perusahaan itu sendiri yang menerapkan sanksi atau peringatan apabila tidak terima untuk dipindahkan ke perusahaan lainnya. Lalu untuk alasan lain yang menetap dan bekerja di sana itu karena adanya faktor lingkungan yang mendukung serta fasilitas gratis yang diterima oleh Kak Tika selama di Afrika. Next. Selanjutnya, komunikasi nonverbal di Afrika Selatan. Pada dasarnya, komunikasi nonverbal saling berkaitan dengan budaya. Komunikasi nonverbal memegang peranan penting dalam kebudayaan. Seperti yang dikatakan oleh narasumber, komunikasi nonverbal di Afrika Selatan tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, walaupun terdapat beberapa pula yang membedakan. Dalam bukunya, Julia Tewood, Communication in Our Lives, komunikasi nonverbal adalah semua aspek komunikasi, selain kata-kata sendiri. Ini mencakup bagaimana kita mengucapkan kata-kata, fitur, lingkungan yang mempengaruhi interaksi, dan benda-benda yang mempengaruhi citra pribadi dan pola interaksi. Boleh di next? Berikut beberapa contoh dari komunikasi nonverbal di Afrika Selatan. Yang pertama, Afrika Selatan dikenal sebagai negara berkulit hitam. Mayoritas di negara Afrika Selatan sangat menyukai terhadap ekspresi wajah yang gembira dan lambaian tangan ketika bertemu dengan kerabat dan lainnya. Lalu hal utama ketika terjadi masalah di tempat kerja yakni ekspresi wajah yang akan berbeda seperti biasanya dan tidak diselesaikan secara verbal. Sehingga komunikasi nonverbal memiliki peranan penting dalam budaya dan bisa memiliki perbedaan di tiap negara karena adanya latar belakang budaya. Selain itu, komunikasi nonverbal juga dapat mengesampingkan adanya sikap etnosentrisme. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada permasalahan komunikasi yang pernah ditemui oleh narasumber kita. Yang pertama itu adanya perbedaan aksen bahasa Inggris antara orang Indonesia dan orang Afrika Selatan. Contohnya pengucapan kata mister dengan pelafalan huruf R yang jelas. Jadi, dari hasil wawancara kita dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Afrika Selatan, kita mendapatkan informasi bahwa seringkali terdapat masalah sederhana. Contohnya ketika teman kantor yang notabene merupakan orang Afrika Selatan, itu merasa bingung dengan pelafalan beliau karena sebagian besar penduduk Afrika Selatan tidak dapat melafalkan huruf R dengan jelas. Jadi ketika hal tersebut sering terjadi, maka beliau akan mengulangi kalimatnya lagi dan memastikan bahwa temannya memahami apa yang beliau ucapkan. Lalu adanya perbedaan speech rate yang cepat dalam berkomunikasi sehingga terkadang membuat narasumber merasa bingung. Dan terakhir, terdapat perbedaan high context and low context ketika terjadi masalah di kantor, narasumber lebih berorientasi low context sehingga langsung berbicara to the point kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan orang di negara Afrika Selatan lebih cenderung kepada high context, jadi walaupun terjadi masalah, mereka itu akan cenderung bilang iya-iya saja, tetapi akan terlihat perbedaan pada ekspresi wajahnya yang sebenarnya dia tidak baik-baik saja. Boleh di next? Perbedaan budaya antara negara Afrika Selatan dan Indonesia sendiri yaitu orang-orang di Afrika Selatan itu lebih individualisme yang tidak terlalu memikirkan kehidupan orang-orang lainnya. Sehingga bahkan tetanggaan pun menurut narasumber mereka pun tidak tahu siapa tetangganya. Lalu orang di Afrika Selatan juga lebih open-minded dan memiliki toleransi yang tinggi pada orang lokal maupun orang luar. Menurut narasumber juga, masyarakat Afrika Selatan tidak suka ikut campur atau bahkan mengurusi hidup orang lain karena yang dipikirkan hanyalah urusan masing-masing saja. Sedangkan untuk perbedaan budaya dalam dunia pekerjaan, di Afrika Selatan sendiri aturan kerjanya tidak seketat di Indonesia dan terkesan lebih santai terhadap atasannya. Oke, untuk upaya narasumber mengatasi permasalahan konflik antar budaya yang ia temui, yaitu melalui hubungan sosial tentu menghadapi situasi yang tidak terduga. Karena perbedaan bahasa, kode etik, dan budaya yang dibawa dari sumber sebagai lintas diri. Berdasarkan hasil wawancara, ia berbicara tentang beberapa konflik dan masalah lintas budaya yang sering dia temui dalam pengucapan bahasa Inggris dan pengucapan Afrika Selatan dan juga Indonesia. Dan menemukan berbeda makna yang terkadang membuat sulit untuk dipahami. Secara efektif narasumber mengatasi konflik yang ditemui yang pertama, penyelesaian atau penggulangan kata-kata serta saling menegaskan maksud komunikasi yang ingin disampaikan. Terus, adaptasi kebiasaan dengan mengikuti pola interaksi masyarakat setempat tanpa meninggalkan perilaku baik yang ciri khas orang Indonesia. Yang ketiga, saling menjunjung tinggi toleransi
keberagaman masing-masing individu dan juga menerapkan kedekatan emosional agar terbiasa memahami citra karakteristik pribadi tersendiri. Oke, terima kasih. Berikut hasil wawancara kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga ini referensi dari makalah kelompok kami. Terima kasih.